Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahil qail Nun wal qalami wa ma yasturun ma anta bi ni'mati rabbika bimajnun. Qala al muallif rahimahullah taala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi wa bi anwarihi wa bi asrarihi wa bi barakati fid dharain amin. Alhamdulillah, mari kita lanjutkan kajian kitab Iqatul Imam. Saat ini kita sudah sampai pada kata mutiara yang ke-98. Mudah-mudahan kajian pada saat ini akan bisa memetik ilmu yang bermanfaat. Untuk itu mohon disimak, dikaji, ditelaah dari kitab yang Anda miliki. Bismillahirrahmanirrahim. Maksiyatun awrasat dzullan waftiqaran khairun min ta'atin awrasat izzan wastikbaran. Maksiyatun adapun kemaksiatan, awrasat yang mewariskan apa maksiat, mewariskan dzullan kepada kerendahan hati, kehinaan hati, waftiqaran dan kerendahan jiwa atau butuh atau merasa fakir, itu khairun jauh lebih bagus min ta'atin dibandingkan ketaatan, awrasat yang melahirkan atau mewariskan atau menghasilkan ia ta'at, menghasilkan atau mewariskan izzan rasa mulia, wastikbarun dan sombong. Artinya bahwa ketika manusia dengan kemaksiatannya, dengan kesalahannya, dengan dosanya, kemudian dari situ akan merasa bahwa dirinya adalah hamba yang papa, dirinya adalah hamba yang miskin, dirinya adalah hamba yang hina, dirinya adalah hamba yang lemah, dirinya adalah hamba yang penuh dengan kekurangan dan kekurangan, menyadari dirinya bahwa dirinya adalah hamba. Kemaksiatan demi kemaksiatan, kesalahan demi kesalahan yang kemudian melahirkan jiwa yang rendah hati, jiwa yang selalu butuh atau jiwa yang miskin, jiwa yang fakir, jiwa yang butuh kepada Allah. Itu khairun lebih bagus dibandingkan min ta'atin, daripada ta'at, daripada ahli ibadah, daripada merasa alim, ya, daripada alim, daripada yang bernasab mulia tapi dari ketaatan, dari merasa alim, dari yang merasa nasabnya mulia itu melahirkan rasa izzat, rasa paling mulia, wastikbaron dan sombong. Itu masih jauh lebih bagus orang menyadari akan kesalahannya, dengan kemaksiatannya, dengan kesalahannya, ya, dengan dosanya, dibawa untuk sujud di hadapan Allah, dibawa untuk menyadari akan kekurangan dan kelemahan dirinya. Itu jauh lebih bagus dibandingkan taat, ahli ibadah, ya, istiqomah, bernasab mulia tapi melahirkan rasa jiwa yang sombong. Kultu, saya katakan, innama kanat, sesungguhnya ada apa al maksiatu, kemaksiatan, allati tujibu, yang menuntut, yang mewajibkan apa maksiat atau yang melahirkan apa maksiat, al ingkisaro, akan rendah hati. Jadi ada kemaksiatan tapi melahirkan
kerendahan jiwanya, merasakan dirinya hina di hadapan Allah, merasakan bahwa dirinya tidak sempurna. Kalau kemudian kemaksiatan, tapi dari kemaksiatan itu melahirkan jiwa-jiwa yang rendah di hadapan Allah, tidak sombong, itu afdhalu, jauh lebih utama. Minat ta'ati dibandingkan ketaatan, allati tujibu, yang menuntut atau mewajibkan atau yang melahirkan al-istikbaro, yaitu kesombongan. Jadi ini kontraproduktif. Ya, kontraproduktif ini. Dari satu sisi semestinya orang itu ketika melakukan kemaksiatan, tentu biasanya kemaksiatan itu justru membuat diri jiwa orang itu sombong. Dan sebaliknya, bahwa semestinya bahwa ketaatan itu akan melahirkan ketundukan, kepasrahan. Tapi justru ini sebaliknya. Sehingga itu yang perlu kita ketahui, bahwa apa sih tujuannya taat? Di annal maksuda, karena yang dimaksud, yang dituju, minat taati, dari ketaatan. Jadi apa yang dimaksud orang berbuat taat itu? Adapun maksud tujuan daripada taat itu al-khudu', membentuk pribadi atau jiwa yang rendah hati. Semestinya itu. Jadi tujuan daripada taat itu adalah membentuk jiwa-jiwa yang khudu', hati-hati yang tunduk di hadapan Allah, tidak sombong, tidak merasa hebat, tidak merasa yang paling tinggi nasabnya. Wal khusyu'u, dan melahirkan kekhusyuan. Itu semestinya tujuan daripada taat, membentuk jiwa yang khudu', membentuk hati yang khusyuk. Wal inqiyadu, dan manut. Wa tadzallulu, dan rendah hati. Wal inkisaru, dan rendah, maksudnya rendah diri, rendah hati, tidak sombong. Semestinya itulah yang dimaksud atau tujuan daripada taat, akan melahirkan jiwa-jiwa seperti itu, manut, rendah diri, rendah hati, tidak sombong. Ana, adapun aku, indal mungkasiroti, ada di sisi orang yang rendah, apa qulubuhum, hati mereka, min ajli, karena tujuan kepada aku. Sehingga Allah subhanahu wa ta'ala sangat cinta kepada jiwa-jiwa yang rendah, yang tidak sombong, yang tidak merasa mulia, yang tidak merasa hebat. Allah akan selalu bersama dengan jiwa-jiwa dengan hati yang zullan waftiqoron, hati yang selalu merendahkan, ya, di hadapan Allah, merendahkan jiwanya, tidak sombong di hadapan manusia, tidak merasa paling mulia. Itu selalu akan bersama Allah. Maka itu faidah kholatit ta'atu min hadhil ma'ani, maka faidah kholat, apabila sepi atau kosong, apa at-ta'atu, sebuah ketaatan, min hadhil ma'ani, dari nilai-nilai makna ini, dari makna-makna nilai ini, wat tasofat, dan kemudian muncul sifat bi'adid dia, dengan kebalikannya daripada taat. Tentu ketika taat itu tidak melahirkan buah yang sejati, buah yang asli, buah khudu', buah khusyuk, buah inqiyat, buah tahdallul, itu berarti ketaatannya itu kosong. Kalau kemudian ketaatan seseorang itu tidak ada nilainya, tidak memperoleh apa-apa dari makna-makna itu tersebut, maka yang muncul sifatnya adalah bi'adid dadiha, lawan daripada taat. Apa? Yaitu
melahirkan jiwa-jiwa yang sombong, jiwa-jiwa yang merasa hebat, jiwa-jiwa yang merasa mulia. Itu pasti itu. Ketika ketaatan tidak didapati dari buahnya, atau ketika buah dari ketaatan itu kosong, maka pasti nanti yang muncul sifat sebaliknya. Wal maksiatu, maka adapun maksiat, allati tujibu, yang menuntut apa maksiat, atau menghasilkanlah apa maksiat. Hadhil ma'ani, yang akan makna-makna nilai ini, wa tajlibu, dan mampu menarik apa maksiat, mampu menarik atau mampu membawa apa maksiat, hadhil mahasina, akan kebaikan-kebaikan ini. Dari kemaksiatan itu kemudian melahirkan nilai-nilai. Dari situ pula dari maksiat itu juga akan menarik, akan membawa kebaikan-kebaikan jiwa. Lahirlah jiwa yang rendah hati, jiwa yang khusyuk, jiwa yang manut dari kemaksiatan itu. Kalau itu lahir dari situ, maka itu afdalu, jauh lebih utama, minha, daripada apa? Ketaatan yang tidak melahirkan jiwa-jiwa yang khusyuk. Oleh sebab itu karena la ibrata bisurati taati wala bisuratil maksiat. Idlah ibrata, karena tidak ada nilainya apa-apa, tidaklah berarti apa-apa, bisurati taati, dengan penampilan wadatnya ketaatan. Kalau begitu, wala bisuratil maksiati, juga tidak ada artinya apa-apa ya dengan tampilan maksiat. Kalau memang ketaatan itu melahirkan sombong, kalau ketaatan itu justru melahirkan merasa paling hebat, merasa paling wah, merasa paling mulia, apa artinya ketaatan? Begitu juga tidak ada maknanya apa-apa, tidak menjadi bahaya. Ya, tampilan kemaksiatan, kalau memang kemaksiatan itu nanti akan melahirkan jiwa-jiwa yang rendah hati, jiwa yang justru manut, jiwa yang khusyuk, akhirnya kan tidak ada artinya apa-apa. Gambaran atau tampilan-tampilan dari ketaatan, tampilan-tampilan dari kemaksiatan itu kan artinya tidak ada apa-apa, tidak ada artinya apa-apa. Wa innamal ibratu, dan sesungguhnya ungkapan yang paling bermakna, wa innamal ibratu, maka sesungguhnya dan sesungguhnya yang paling utama, yang paling bernilai, yang paling penting, mau taatkah, mau maksiatkah, yang paling penting adalah bima yuntaju anhuma, bima dengan sesuatu yang yuntaju, yang bisa diambil nilainya, anhuma, dari keduanya. Yang penting kan kesimpulan akhir, konklusinya dari dua perbuatan yang dilakukan itu yang paling penting. Kalau memang ketaatan tidak melahirkan kekhusyuan, ketawaduan, dan begitu juga kalau memang kemaksiatan yang dianggap dosa itu loh kemudian kok melahirkan jiwa yang rendah hati loh, akhirnya kan tidak penting itu penampilan-penampilan itu. Yang paling penting itu adalah apa? Wa innamal ibratu, dan sesungguhnya yang paling bisa diambil pelajaran atau yang paling penting adalah bima yuntaju anhuma, bima dengan sesuatu yuntaju yang bisa diambil nilainya, anhuma, dari keduanya. Ma-nya ini adalah masdariyah, jadi biintajin, bima yuntaju itu bima, bisa saya bentuk kalimat itu adalah bima yuntaju ai biintajin, anhuma, dari keduanya, antara to'ah dan maksiat.
Oleh sebab itu, terkait dengan tidaklah penting penampilan taat, tidaklah penting penampilan maksiat, karena yang penting itu adalah nilainya. Dan itu berkaitan dengan satu hadis Rasulullah SAW mengatakan, Innallaha, sesungguhnya Allah, itulah yang dulu tidak akan pernah melihat siapa Allah, ila suarikum, kepada tampilan-tampilan atau kepada gambar-gambarmu, kepada pakaian-pakaianmu, kepada wallpapermu, wala ila amalikum, dan tidak pula Allah akan melihat kepada perilaku-perilaku amalmu. Mau pakaian inikah engkau, pakaian baru, pakaian mewah, pakaian jelek, pakaian gembel, mau perbuatan kamu seakan-akan seperti orang yang khusyuk, kamu mau menampilkan satu perilaku-perilaku apapun itu terserah. Oleh Allah tidak dilihat itu. Wa innama yang dulu, dan sesungguhnya yang dulu melihat ya Allah ila qulubikum, yaitu kepada hati-hati kalian semua. Karena begitu tahu apa yang ada di dalam hati, disitulah yang menentukan ibadah zahirmu. Jadi bukan jaminan kalau kemudian tampilan-tampilan dengan macak seperti wali satu misal, itu belum jaminan. Begitu juga tampilan-tampilanmu akan seakan-akan perbuatan amalmu itu bagus, tampilanmu itu masih belum dilihat oleh Allah, karena itu semua nanti bahwa tampilan-tampilan itu sumbernya semuanya adalah ada di dalam hati. Tampilanmu itulah merupakan buah daripada apa yang ada di dalam hati, sementara yang dilihat oleh Allah adalah motivasi di dalam hatimu itu apa. Wasamratu taati, maka adapun buahnya taat, ya adapun samratu taah itu al-kullu, rendah hati, wal ingkisaru, dan tidak sombong, itu buahnya taat. Idealnya orang taat itu akan melahirkan jiwa yang sangat tawadhu, akan melahirkan jiwa yang tidak sombong semestinya itu. Begitu juga wasamratul maksiat, dan adapun buahnya kemaksiatan, ya adapun samratul maksiyah itu al-qaswatu wal istikbaru, yaitu qaswah, hati yang mengkristal, hati yang tidak mau menerima kebaikan, hati yang menutup akan kebaikan, wal istikbaru, dan sombong. Itu semestinya. Jadi buah kemaksiatan itu adalah apa? Orang itu kemprong, orang itu sulit dikasih nasihati, sulit diajak baik, dan pasti buah dari kemaksiatan itu adalah kesombongan. Tetapi faidha inqolabat, maka bila atau apabila berubah 200 juta buat beli apa al-samaratu, buah-buah yang dihasilkan, beli iPhone. fa idza inqalabat, apabila berubah 10.000 rupiah, apa al-samaratu, buah-buah buah dari amal itu inqalabat, maka pasti akan berubah pula apa al-haqaiqu, hakikat-hakikat. Artinya ketika kok ada taat berbuah yang berbeda, kok ada maksiat juga berbuah kepada buah yang berbeda, itu menandakan bahwa juga akan berubah hakikat kebenarannya. Itulah hebatnya orang Indonesia, Pak Sumarli. Artinya bagaimana? Artinya sorot maka jadilah at-ta'atu, ketaatan, maksiatan menjadi maksiat. Bubur pur rice. Wal maksiatu, sedangkan adapun maksiat itu ta'atun menjadi ta'at. Yang masih di sawah disebut padi. Jadi kalau memang ketaatan membuahkan maksiat,
dan maksiat membuahkan taat. Semestinya kan yang namanya taat membuahkan apa? Membuahkan ketaatan. Maksiat juga akan membuahkan kemaksiatan. Tetapi kalau ini berbeda, kalau ketaatan kemudian membuahkan kemaksiatan, kemaksiatan menjadikan apa? Ketaatan, berarti di situ berubah pula hakikat kebenarannya. Fa'idha ingkolabat, apabila berubah apa as-samaratu buah-buahnya, maka ingkolabat maka juga akan berubah apa al-haqaiqu akan hakikat-hakikatnya, sehingga sorot jadilah atau atu taat maksiatan maksiat, wal maksiatu sedangkan maksiat itu taatun menjadi taat. Walidzalika, oleh karena itu qala dawuh siapa al-Mahasibi, Syekh Imam Mahasibi radhiyallahu an, mudah-mudahan Allah meridhoi anhu kepada Syekh Muhasibi. Innama muradullahi, sesungguhnya apa yang diinginkan oleh Allah, min ibadihi, dari ibadahnya hambanya Allah, yaitu qulubuhum, hati mereka. Sesungguhnya yang perlu diperbaiki, yang diinginkan oleh Allah dari hamba-hambanya itu adalah hati, niat, motivasinya. Sekalipun taat, tapi tujuannya pengen dilem orang, pengen mendapatkan kemuliaan, menjadikan dirinya sombong, dan masih lebih bagus kemaksiatan, dengan membawa kemaksiatan, merasa dirinya dosa, yang kemudian melahirkan hati yang rendah dan tawadhu. Itu jauh lebih utama itu yang dimaksudkan oleh Allah dari ibadah-ibadah hambanya, yaitu ibadah hati. Maka itu faidah takabbaru, apabila takabur siapa al-alim, orang alim, apabila ada orang alim takabur, awil abidu, atau ada orang ahli ibadah itu takabur, sementara watawadhu, dan tawadhu merendahkan hati siapa al-jahil, orang bodoh, wal asi, dan orang yang maksiat. Apa qulubu mati mereka, wadzalla, dan merasa rendahnya jahil haibatan, karena kehaibaannya itu lillahi, karena Allah azza wa jalla, wa khaufan, dan karena takut minhu, kepada Allah. Bahwa maka adapun al jahil wal asi itu atwaun, lebih taat lillahi, karena Allah azza wa jalla, minal alimi, dibandingkan orang alim, wal abidi, dan orang ahli ibadah, biqalbihi, akan hatinya si al alim wal abid. Wa qala dawu siapa Syekh Abdul Abbas Al-Marsi, gurunya Ibnu Athaillah Sakandari, sekaligus beliau ini adalah murid daripada Syekh Abu Hasan Asy-Syadzili radhiyallahu anhu, mudah-mudahan Allah meridhai anhu kepada Syekh Abdul Abbas Al-Marsi. Dawuhnya beliau, kullu isaatin adabin, kullu isaatin, kullu isaati adabin, adapun setiap kejelekan dari etika itu tusamiru, akan membuahkan apa? Isaah, dan menarik, membuahkan adaban akan etika yang jelek. Palaisat, maka tiada apa isaah itu bi isaati adabin, karena jeleknya etika. Semakin kencang. Wakana, dan ada siapa radhiyallahu anhu, wakana, dan ada siapa Syekh Abdul Abbas Al-Marsi radhiyallahu anhu, mudah-mudahan Allah meridhoi kepadanya. Beliau adalah katsirur rajai li ibadillah, beliau adalah orang yang banyak berharap terhadap hamba Allah. Beliau adalah al-walibu, ya, al-walibu, adapun Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, menguasai, telah menguasai, alaihi, atas Abdul Abbas Al-Marsi, Nabi Muhammad apa syuhudu usir rahmati,
menyaksikan luasnya Indonesia rahmat. sebentar lagi akan memiliki Al-ghalibu kebanggaan adapun yang dan dominan, kehormatan begitu bisa yang baru juga diartikan. yang berkaitan Al-ghalibu dengan adapun yang agama Islam. dominan Apa itu? alaihi Museum yang ada di dalam Internasional Sejarah hatinya Muhammad Abul Sallallahu Abbas Alaihi Al-Marsi Wasallam dan di dalam agama melihat Islam terhadap di makhluk itu, Jakarta. Tepatnya di Ya. pantai timur Ancol yang dominan ketika melihat akan makhluk itu menjadi apa? oase Syuhudu bagi seluruh wus'ir rahmati, masyarakat Indonesia, menyaksikan betapa terutama luasnya rahmatnya kaum Allah. muslimin, di dalam Sehingga menggali Abul Abbas lebih Al-Marsi dalam itu bagaimana perjalanan hidup nyaris Rasulullah sebagai SAW. seorang ulama, Peletakan seorang batu pertama waliullah pembangunan museum ini yang yang seluas 6 hektar betul-betul dilaksanakan tidak pada pernah mengabaikan bulan Februari orang, 2020 yang lalu. tidak Di lokasi pernah menghinakan yang dekat orang, dengan tidak pernah pantai meremehkan orang, Karnaval Ancol. sekalipun orang Museum itu Rasulullah dilihatnya maksiat. tanah air menjadi Itu yang Abul pertama Abbas Al-Marsi. dilaksanakan Sikapnya melihat di orang Arab Saudi selalu berharap mendapat kepada Allah, dukungan dari Yayasan banyak Al-Taf berharap Salam terhadap yang hamba Allah. bermarkas di Jeddah, Saudi Kenapa Arabia. harapan dia bahwa Serta yang Liga namanya Muslim Dunia apa namanya yang rahmatnya berkantor pusat Allah di itu Mekah, sangat Saudi luar Arabia. biasa banyak. Indonesia menjadi Luas negara banget. pertama di Dan luar yang Arab beliau Saudi lihat, yang memiliki museum Ya, Nabi beliau Muhammad saksikan SAW. bahwa betapa luasnya adalah sebuah rahmat kehormatan Allah Subhanahu wa sekaligus taala. kebanggaan dan tentunya Itu sangat menjadi dominan di amanat hati bagi beliau. rakyat Indonesia yang mayoritas Sehingga muslim tidak ada orang dalam dapat menurut kepercayaan pandangan untuk dia membangun itu yang dan memiliki jelek. museum Rasulullah. Sejelek-jeleknya orang di mata beliau, Museum Rasulullah ini terdiri beliau dari masih lantai berharap untuk dengan mendapatkan total luas rahmat bangunan dari mencapai Allah. 10.000 meter Sehingga beliau persegi. tidak pernah menyepelekan Selain orang, pameran yang berisi tidak pernah benda-benda menghinakan bersejarah orang, dan peradaban apalagi Islam. menafikan Di dalam kompleks orang. museum ini Tidak juga terdapat Lebih-lebih auditorium, masjid, pandangan beliau dan lapangan luas kepada untuk orang-orang kegiatan yang agama serta kegiatan banyak melakukan manasik haji. kemaksiatan. Kalau Justru nanti kita lihat beliau itu isi sangat di dalam sayang museum kepada ini, mereka-mereka itu. tak hanya berisikan Wakana hadis-hadis dan yang ada menceritakan kisah siapa dan Abul Abbas perjalanan Al-Marsi hidup Nabi Sallallahu Alaihi Al-Marsi Wasallam, radhiyallahu sehingga anhu, masyarakat bisa mempelajari mudah-mudahan dan Allah mengambil meridhai contoh kepadanya. teladan beliau semasa Ada hidupnya, itu yukrimu, tetapi juga kisah-kisah senangannya fenomenal muliakan, di dalam yukrimu perkembangan memuliakan Islam, siapa Abul Abbas, seperti sejarah Islam memuliakan Iran, an-nasa kepada perjalanan kebanyakan hijrah orang, Nabi, hingga market ala nahwi kota rutbatihim, Mekah dan sesuai Madinah dengan di zaman posisi mereka, Rasulullah hingga era pangkat sekarang. tingkatan Sesuai mereka dengan teknologi indallahi di yang ada sisi Allah. sekarang, maka tampilan juga Jadi dalam Abul Abbas drama Al-Marsi itu atau melihat kisah-kisah serta sosok benda sejarah hamba Allah, sejak zaman Rasulullah melihat akan manusia ditampilkan itu dalam beliau 3 melihat dimensi. sesuai dengan Sehingga derajat siapapun yang melihatnya dan akan posisinya bisa mereka di memahami hadapan dan Allah. mempelajari Hatta dengan detail. annahu Dan juga sampai-sampai nanti di museum annahu ini bahwasanya si akan Abul ada Abbas naskah, Al-Marsi itu manuskrip, rubama literatur, kadang-kadang hingga yadkhulu benda-benda ketika bersejarah masuk yang berhubungan alaihi dengan Rasulullah untuk SAW, menemui serta Abul Abbas peradaban Islam Al-Marsi yang tersaji siapa di dalam mutiun museum orang yang tersebut, toa, yang merupakan hasil Fala dari yubali, pengumpulan yang dilakukan maka selama tiada 14 peduli tahun siapa oleh Abul Yayasan Abbas Al-Marsi. Al-Marsi Insya di Allah kepada Museum muti. Rasulullah akan menjadi ikon wisata Coba religi bayangkan. baru bagi masyarakat Indonesia. Jadi Abul Abbas Al-Marsi itu adalah di kawasan sosok yang Asia maupun sangat Eropa. Terlebih familiar, lokasi yang strategis dan mudah diakses, sosok yang museum ini juga sangat akan syarat punya dengan wahana dan sensitif, informasi edukatif sensitif, yang dapat menjadi hati objek yang sensitif, penelitian hati bagi yang mereka rahman, yang berminat hati yang kepada belas studi kasih agama, sayangnya luar biasa khususnya hatinya. agama Islam. Tentunya dengan dibangunnya Sampai-sampai museum beliau ini akan menambah destinasi wisata ketika religi ada di Jakarta. datang Dan dipastikan untuk Jakarta akan menjadi nyabis tujuan kepada beliau, wisatawan untuk baik bertamu kepada beliau, dalam seorang yang taat. maupun luar negeri. Beliau kadang-kadang tidak peduli kepada mereka yang disebut orang taat, dan kadang-kadang warubama, dan kadang-kadang dakhala ketika masuk alaihi untuk menghadap, untuk bertamu menghadap kepada Syekh Abul Abbas Al-Marsi, siapa asin orang bermaksiat justru fa akramahu, maka kemudian memuliakan siapa Abul Abbas Al-Marsi hu kepada asin, kepada orang maksiat. Coba bayangkan, biasanya orang-orang pelaku maksiat itu biasanya di pandangan orang-orang baik, orang soleh itu justru mereka tidak diberi tempat kan, biasa dipandang sepele kan, dipandang sebelah mata kan. Kebanyakan orang Islam itu loh, kalau melihat pada orang-orang pelaku maksiat itu kan dipandang seperti itu. Karena apa? Karena mereka itu apa namanya, kawasan rahmatnya Allah itu sempit.
Sehingga ketika yang bertamu kepada beliau kepada beliau Abul Abbas Al-Marsyi itu orang maksiat, justru beliau memuliakannya. Kalau kepada orang yang dilihatnya orang taat, orang surbanan, orang-orang yang dianggap wah hebat, dikawal banyak, itu justru beliau itu tidak peduli dengan tamu-tamu kayak gitu. Apa alasannya? Li'anna dzalika thai'ah. Ini karena sesungguhnya orang taat itu tadi yang bertamu kepada Abul Abbas Al-Marsyi itu ata datang wa huwa hali adapun ta'i itu mutakabirun, menonjolkan atau merasa besar karena dia takabur bi amalihi dengan amal taatnya. Amalnya mutik yang taat itu loh diandalkan. Wa nadhirun, dan selalu memperhatikan orang yang taat itu li fi'lihi, terhadap apa yang diperbuat oleh si taat. Biasanya minta bagian dimuliakan, minta bagian dikeramatkan, minta bagian untuk mendapatkan fasilitas. Nah itu karena kebajikan mereka. Sehingga Abul Abbas tidak mau memuliakan orang-orang itu karena orang-orang yang tampilannya taat itu, orang yang menganggap dirinya taat, orang yang menganggap dirinya alim, orang yang bernasab mulia itu datang itu dengan membawa sejuta kesombongan dan selalu melihat dirinya adalah yang paling tinggi nasabnya, yang paling mulia nasabnya, yang paling alim ilmunya, yang paling ahli ibadah. Sehingga beliau tidak memperdulikan orang-orang seperti itu karena kedatangannya membawa dengan kesombongan. Kedatangannya masih ngalang-ngalai pangeran, ya, ingin menjadi pangeran katon karena sifat takabur, sifat aziz, sifat mulia, sifat sempurna itu milik Allah, dan Allah sangat membenci orang-orang yang mencuri sifat beliau. Wadzalikal asl, sementara orang maksiat itu dakhala masuk untuk menemui Syekh Abul Abbas Al-Marsyi itu, masuknya itu bikas roti maksiati, dengan membawa banyak kemaksiatan, merasa dirinya dosa, merasa dirinya merasa dirinya lemah, merasa dirinya dhaif, merasa dirinya nakes, bukan orang mulia. Wa dzullatihi, dan merasa rendah dirinya, wa mukhalafati, dan banyak salahnya si orang maksiat. Jadi orang maksiat itu ketika datang kepada kiai itu justru merasakan dirinya itu orang yang penuh dengan dosa. Ini yang dimaui Allah ya seperti ini. Ya, menunjukkan dirinya adalah makhluk hamba yang lemah, hamba yang banyak dosa, hamba yang tidak sempurna. Ini yang dimaui Allah. Dan ilmu ini kemudian, sifat-sifat Allah itu kemudian diteladani oleh Abul Abbas Al-Marsyi ketika ada dua tamu yang berbeda, satu orang taat, satu orang maksiat. Justru orang maksiat yang dimuliakan oleh beliau karena orang maksiat datang ke dalamnya Abul Abbas Al-Marsyi itu karena ingin menunjukkan betapa dirinya adalah dhaif. Sementara orang-orang yang dianggap taat tadi dengan surbannya, dengan merasa hebat, itu datang dengan merasa kehebatannya. Qalahu, telah dawuh kepada gaul siapa al-musannifu ya musannif fi lataifihi, di dalam kitab Lataiful Minah. Wa qala, dan dawuh siapa Abul Abbas. Nah, ini belum saya karena saya baca kitab ya. Wa qala, dan dawuh ini seterusnya ya, siapa Abu Yazid radhiyallahu an. Mohon maaf sampai lupa saya untuk memindahkan halaman. Nah ini langsung ya. Wa qala, dan dawuh siapa Abu Yazid radhiyallahu an. Abu Yazid radhiyallahu an, dawuhnya Abu Yazid
radhiyallahu an, mudah-mudahan Allah meridhoi kepada beliau. Nuditu, aku telah dipanggil. Nuditu telah dipanggil siapa aku? Bisiri, di dalam perjalanan sirku. Suatu ketika di dalam perjalanan sirku aku telah dipanggil oleh sebuah panggilan. Oza ini mamlu'atun bil khidmati wa in aradtana fa'alika bidullati wal iftiqori. Ini panggilannya. Khoza ini adapun gedung simpananku, gedung simpanan rahasiaku, itu mamlu'atun, dipenuhi bil khidmati, dengan ibadah khidmah, ibadah yang menunjukkan kerendahan hatinya, ibadah yang menunjukkan ketidaksempurnaan diri seorang hamba di hadapan Allah, ibadah seorang yang hadir di hadapan Allah dengan menyadari akan dirinya sebagai hamba. Hamba itu kan bukan orang mulia, menunjukkan dirinya lemah, banyak dosa, banyak kekurangan. Jadi di gudang simpanan rahasia Allah itu penuh dengan ibadah-ibadah itu. Makanya kalau engkau, kita pengen pada setiap ibadah kita itu akan menjadi khazain, menjadi sebuah gudang rahasia Allah, maka jadikanlah ibadahmu itu sebagai bentuk, setiap amal perbuatanmu itu adalah amal perbuatan dengan dilemberi rasa kerendahan hati di hadapan Allah. Jangan dibuat engge-enggean, jangan dianggap, jangan kemudian dijadikan merasa mulia, merasa hebat, merasa paling. Maka itu fa'in arotana, jika kamu menginginkan kepada kami, dengan nanti kamu menginginkan apa menjadi gudang simpanannya Allah ibadahmu itu, maka fa'alaika, nah ini wajib buatmu, tetapkanlah akan dirimu model ibadahmu itu bidullati, dengan ibadah yang disertai dengan kerendahan hati. Jangan sombong di hadapan Allah, jangan sombong di hadapan manusia. Ya. Terus Banyak keturunan, bukan sampai Nabi aja kamu merasa paling mulia. anak tiri saya Wal iftiqori, dan jiwa yang butuh kepada Allah, tetapkan itu dalam hatimu bahwa kamu adalah makhluk yang penuh dengan dosa, makhluk yang enggak sempurna, makhluk yang penuh dengan salah. itu adalah adik dari ibu tiri. Jangan merasa mulia, Sehingga makhluk hina. memanggil saya ayah, saya juga bisa Maka Dawud, siapa Rasulullah SAW, dan tahun berikutnya Kanjeng Rasul SAW, tiri saya dan ayah saya laulam tadnabu itu berarti saudara saya, dan memanggil saya la kakak khasyitu alaikum ma huwa asyaddu min dzalikal ujbi dari ibu tiri saya, dan saya sebagai suami dari istri saya adalah laulam tadnabu, andaikan, seandainya otak saya hampir meledak, kamu sekalian keluarga saya tidak saya berdosa, jadi gila kayak gini. Aduh, la khasyaitu, niscaya aku khawatir alaikum, kepada kalian, ma akan sesuatu, wa yang adapun ma itu asyaddu, lebih berat, lebih buruk lagi dari itu, min dzalikal ajbi, yaitu berupa ujub, itu merasa bangga diri. Saya ulangi lagi, andaikan engkau sekalian tidak berdosa, ya, justru aku menjadikan khawatir kepada kalian akan sesuatu yang paling buruk dari itu. Apa itu? Yaitu sebuah rasa hebat, ujub, sombong,
Kada kayak gini ini fi Shahihain ini dijelaskan di dalam kitab Shahihain. Wa qala dan dawu sapa alaihi itu tetap atas Nabi assalamu adapun keselamatan laula anna dzanba khairun minal ajbi ma khalallahu baina mu'minin wa dzanbin abadan. Artinya seandainya dosa itu tidak lebih baik bagi seorang mukmin dari sifat sombong, niscaya Allah tidak akan menanggalkan selama-lamanya antara orang mukmin dan dosanya. Sudah jelas. Wa qala dawu siapa Syekh Abu Madyan radhiyallahu anhu. Abu Madyan beliau telah berkata dalam sebuah kitab, ingkisarul asi, adapun rendah hatinya orang maksiat itu khairun lebih bagus min sulatil muti'i dibandingkan orang taat yang husun. Wa qala dawu Syekhu syuyukhina, guru dari guru kita radhiyallahu anhu, mudah-mudahan Allah meridhoi kepadanya, maksiatun kemaksiatan billahi kepada Allah itu khairun jauh lebih bagus min alfi taatin dibandingkan 1000 ketaatan bin nafsi untuk kepentingan dirinya. Sejuta ketaatan yang kamu lakukan tapi itu untuk kepentingan dirimu, untuk menonjolkan dirimu, itu tidak lebih baik. Kamu melakukan maksiat kepada Allah itu jauh lebih bagus. Kemaksiatanmu bukan untuk menonjolkan dirimu, bukan mengerebut kemaha dari mahanya Allah. Sekalipun kamu maksiat itu jauh lebih utama dibandingkan ketaatan, 1000 ketaatan yang kamu lakukan, tapi 1000 ketaatan itu kamu akui sebagai dirimu, untuk dirimu. Wa makna kalamis Syekh, maka adapun arti daripada dawuhnya Syekh, dawuhnya guru ini, bahwa annal abda sesungguhnya seorang hamba, ya, bahwa annal abda sesungguhnya seorang hamba idza ujriyat alaihi zilatun, idza ujriyat apabila diperjalankan alaihi atas hamba, apa alaihi atas hamba, apa zilatun kesalahan, lam yaksudha yang tidak bermaksud, siapa hamba akan zila biqolbi dengan hatinya hamba, wa inna majaradhu akan tetapi dan sesungguhnya telah menarikhu kepada hamba apa al qudratu sebuah qudrah Allah ilaiha untuk ilaiha kepada zila atau kesalahan, rohma ala anfihi karena terpaksa, summa nadama kemudian menyesali siapa hamba, wang kasaro dan merasa rendah jiwanya, tidak kata kabur, bayar maka adapun kesalahan bihaqqihi yang menjadi haknya hamba itu khairun jauh lebih bagus min alfi taatin daripada 1000 ketaatan yashhadu yang memperlihatkan biha dengan ketaatan itu nafsahu akan dirinya seseorang yang melakukan ketaatan, wa yatabajjahu dan merasa paling atau merasa bangga dirinya biha dengan ketaatan ala ibadillahi dibandingkan atau atas hambanya Allah subhanahu wa ta'ala. Saya kira sudah paham, tidak perlu saya terangkan di poin terakhir ini untuk menyudahi daripada kata mutiara yang ke-98 dan menjadi seri pertama. Insya Allah nanti akan kita lanjutkan pada kata mutiara 98 ini dengan meneruskan seri kedua dengan bacaan daripada qasidah. Mudah-mudahan jadi manfaat
wa khairan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wa lakum minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.